Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulianti Mamonto dari mahasiswa P3 Darjat Bits 2 L ketika IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2024 kategori 2. Kali ini saya akan menampilkan penampilan field teaching bersama dengan kelompok 3 kelas PRI 2.2. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Robbi rohli sadri wa yassirli amli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi alhamdulillah karena pada hari ini kita semua bisa bersama-sama hadir pada pertemuan terakhir di jam terakhir untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Namun sebelumnya Ibu tanya terlebih dahulu, apakah adik-adik masih semangat hari ini di jam terakhir? Semangat Bu, semangat. Semangat Bu. Semangat, tidak mengantuk. Sadiki Ibu. Untuk menghilangkan rasa ngantuk, nah kita terlebih dahulu ice breaking, oke? Oke Ibu. Sebentar Ibu tampilkan ice breakingnya. Sembari menunggu, peserta didik diharapkan untuk menyiapkan alat tulis menulisnya. Apakah sudah tampil anak-anak? Belum Ibu. Belum Bu. Sebentar ya, sebentar. Semuanya dalam keadaan duduk ini kan? Iya Ibu. Bisa minta tolong untuk semuanya berdiri? Oke Ibu. Oke, kita berdiri dan kita menghilangkan rasa tegang, rasa sakit badan, rasa sakit pinggang, dan kita ikuti video pembelajaran, video ice breaking yang akan Ibu tampilkan, oke? Oke Ibu. Oke.
Silakan duduk kembali. Ya, Ah, Ibu, jadi segar kembali. Seru sekali, Bu. jadi segar kembali kan? Ya, Ibu. Ibu. Mengantuk, Ibu. Nah, karena kita sudah selesai untuk ice breaking, nah, Ibu minta satu orang ketua kelas untuk memimpin doa pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan Ibu meminta kepada adik Fatriawati untuk memimpin doa belajar kita dengan membaca suratul Fatihah dilanjutkan dengan doa belajar. Silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. eh Bentar. Oke, jadi anak-anak yang jilbabnya tadi sempat berantakan karena tadi kita ice breaking, diperbaiki terlebih dahulu, duduk dalam keadaan siap karena kita akan menerima pembelajaran. Oke, siap? Jilbabnya, eh apalagi tempat duduknya, siapkan pensil, pulpen, buku, dan lain sebagainya. Sudah siap? Siap, Ibu. Iya, Bu, Ibu. Jadi, Ibu akan mengabsen. Nah, Ibu akan mengabsen, Ibu akan memanggil nama, kemudian ketika Ibu memanggil nama yang mengatakan hadir itu diganti dengan sarapan yang nama sarapan pagi tadi. Sarapan apa yang kalian makan tadi pagi? Misalnya Ibu panggil Febrianti. Ah, kalau makan nasi goreng, jawabnya nasi goreng, Ibu. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Hai, Ibu. Kan ambil absen. Patriawati, Pisang, Ibu. Febrianti, Nasi, Ibu. Linda, Bakso, Ibu. Sylvia, Bubur, Ibu. Santrila, Enggak, Ibu. Siti Hartini. Siti Hartini, halo. Ibu. Hadir, Bu. Makan apa tadi, Nak? Oh, minta. Oke, lanjut ya. Hairatul Lutfia, Ayam goreng, Ibu. Masya Allah. Hana, Nasi goreng, Bu. Sri Wahyuni, Ikan goreng, Ibu. Rika, Cumi bakar rica-rica, Ibu. Masya Allah, Subhanallah. Hadijah, Nasi kuning, Bu. dan terakhir Celi. Tadi minum jus, Ibu. Oke, berarti hadir semua ya, anak-anak. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini yaitu materinya tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Nah, Ibu akan bertanya, apakah kalian mengenal Bang. Allah? Halo, apakah mengenal nama-nama Allah? Pernah dengar, Ibu? Pernah dengar, Ibu. Pernah, Ibu. Ya, pernah dengar. Yang kalian tahu, apakah kalian sudah hafal nama-nama Allah tersebut? Belum Belum, Ibu. Ibu. Semuanya, Ibu. Jadi anak-anak, kita sebagai anak yang soleh, kita harus dekat dengan Allah dengan cara kita harus mengenal lebih dekat nama-nama Allah melalui melalui apa? Melalui Asmaul Husna. Namun tujuan sebentar.
Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Al-Qawiyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan benar. Kemudian peserta didik dapat membuktikan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, peserta didik bisa menelaah perilaku terpuji sesuai dengan Asmaul Husna. Yang keempat, peserta didik dapat memilih Asmaul Husna. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat membedakan Asmaul Husna. Yang keenam, peserta didik dapat menyalin tulisan indah Asmaul Husna. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna. Nah, materinya ayo mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, anak-anak, sebagai anak yang soleh, kita harus dekat dengan Allah. Seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, nama-nama indah Allah itu semuanya mengacu kepada sifat-sifatnya. Nama-nama inilah yang dikenal dengan nama apa? Asmaul Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ibu. Nah, untuk lebih meyakinkan kita mengenai nama-nama indah Allah, ada dalil Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan surah yang telah Ibu tampilkan di depan layar. Ibu minta kesiapan dari adik Rika untuk membacakan dalil surah Al-A'raf. Dan artinya dilanjutkan dengan adik Fatriawati. Silakan. Halo, adik Rika. Halo. Adik Rika, tadi kita sudah ice breaking. Apakah masih lemas badannya, Adik Rika? Atau Adik Rika ada ke toilet, Ibu. Oh, Masya Allah. Tidak minta izin sama Ibu ya. Awas Adik Rika ya. Kalau begitu Ibu minta untuk adik santri untuk menggantikannya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Sudah, Ibu. Oke, dilanjutkan. Artinya, Adik Patriawati. Halo? Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua adik yang telah membacakan surah dan artinya. Baik, kita mengambil kesimpulan dari ayat tersebut. Dari ayat tersebut bisa meyakinkan kita akan nama-nama indah Allah. Dan kita bisa menyebut kapanpun agar kita selalu ingat akan kekuasaannya. Nah, untuk Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Qawiyu. Nah, anak-anak, menurut kalian, siapakah manusia yang paling kuat di Indonesia? Presiden, Ibu. Presiden. Wow, Masya Allah. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah ada yang tahu arti dari Al-Qawiyu? Tidak, Ibu. Nah, untuk mendapatkan atau untuk bisa kita mengetahui arti dari Al-Qawiyu, Ibu berikan contoh-contoh yang kita alami, yang seperti yang Ibu tanyakan tadi, siapakah manusia yang paling kuat di Indonesia? Tadi siapa tadi yang menjawab? Presiden? Saya, Ibu. Presiden. Ibu tanya kembali, apakah Presiden mampu mengangkat beban sebanyak 1000 kilogram?
Tidak. Tidak. Bu. Tidak bisa. mampu tentunya kan? Ya, Ya, Ibu. karena kemampuan manusia itu terbatas. Lalu siapa yang tidak terbatas? Allah. Allah, Ibu. Allah. Jadi kita bisa dapatkan arti dari al-qawiyu yaitu yang maha Kuat. 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 Iya, Oh, iya, Ibu. iya karena eh, presiden itu dia tidak mampu mengangkat beban sebanyak 1.000 kilogram. Nah, siapakah yang mampu? Tentunya Allah ya. Karena Allah memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Nah, selain itu, contoh lain yaitu jika kita memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau yang miskin. Kemudian tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Di sini apakah ada yang, maaf ya, orang kaya? Tidak, Ibu. Pasti di luar sana ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Nah, seharusnya orang yang kaya itu dia bisa eh, memberikan atau bersedekah kepada orang yang lemah atau yang miskin. Kemudian kita masuk pada eh, al-asmaul husna yang kedua yaitu al-qayyum. Al-qayyum. Anak-anak, ibu tanya, apakah ada yang tahu arti al-qayyum? Belum, Tidak, Ibu. Ibu. Oke, seperti yang tadi di Al-Qawiyyu, kita mencari artinya, kita melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, yang Ibu tanyakan, pernahkah kalian mengalami kesulitan? Pernah, Ibu. Pernah. Kalian membutuhkan siapa? Teman. Teman. Ketika datang ke sekolah, apakah kalian bisa menyiapkan peralatan alat tulis menulis kalian sendiri? Tidak, Ibu. Ada bantu Ibu. Tentunya kalian Teman. membutuhkan orang tua. Orang tua. Nah, siapakah yang bisa menyiapkan semuanya tanpa bantuan orang lain? Allah, Ibu. Ya Allah, berarti kita bisa dapatkan arti dari Al-Qayyum. Artinya apa? Maha berdiri Sendiri. Berdiri sendiri. Nah, Sendiri. kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi itu artinya apa? Coba bisa dibacakan Adik Febrianti di paragraf kedua, arti dari Al-Muhyi. Ya, Ibu. Yang mana, Ibu? Al-Muhyi paragraf yang kedua. Oh, ya, Ibu. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Al-Muhyi. Artinya, Maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Baik, terima kasih yang telah membaca. Nah, ya, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa Al-Muhyi itu adalah Maha menghidupkan. Tumbuh-tumbuhan yang mati karena mungkin kering, kurang air, dia bisa hidup kembali berkat siapa itu? Berkat Ibu. Allah. Berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu. Iya, hingga kita sekarang pun masih bisa bersama-sama di hadapan kamera dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena siapa? Karena Allah, Ibu. Masya Karena Allah, Allah. pintar Ibu, semua. izin ke toilet. Oke, silakan. Nah, kemudian Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Mumit. Bisakah Adik Patriawati untuk membaca pengertian dari Al-Mumit?
Saya Bu, saya Bu. Oh, silakan Adik Rika. Oh, Rika kamu juga kata tadi Ibu. tadi keluar izin tidak minta izin. Awas Langsung loh sakit ya. perut Ibu. Sudah sempat. Nah, coba Adik Rika baca Al-Mumit. Poin 4, Al-Mumit. Ya. Pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang meninggal? Apakah seseorang yang meninggal selalu berusia tua atau muda? Atau mungkin masih anak-anak? Ternyata semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dialah Allah yang maha mematikan atau al-mumit. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematian. Allah juga yang mematikan dengan menahan nyawa bagi jasad yang dikehendakinya. Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Adik Rika yang telah membacakan. Ibu sudah tidak jadi marah karena ya, Adik Rika sudah berani tampil untuk membacakan layar materi ada yang tampil di depan. Nah, jadi al-mumit itu adalah artinya adalah yang maha mematikan. Jadi seseorang yang meninggal itu tidak melihat usia, entah itu tua, muda, masih anak-anak, atau bahkan tidak sakit sekalipun kalau sudah ajal, maka kapan saja bisa diambil oleh Allah nyawa kita. Benar tidak? Iya, Ibu. Oke. Jadi Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Ba'is. Al-Ba'is itu artinya apa? Maha Membangkitkan. Membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Al-Ba'is juga berarti Allah yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam dan menampakkan benda-benda yang tersembunyi. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Halo? Tidak ada Ibu. Tidak, Ibu. Tidak ada, Jelas, Bu. Ibu. Jelas, Ibu. Jelas. Ibu. Oh, oke baik. Berarti Ibu akan membagi kelompok untuk kelompok diskusi. Sebentar, Ibu tampilkan nama-nama kelompok. Jadi yang Ibu buat nama-nama kelompok, kelompok 1, Santrila, Siti Hartini, Suhartina, kemudian Hairatul. Kelompok kedua Hana, Sri Wahyuni, Siti Hartina. Kemudian kelompok ketiga Rika, Fauzia, Hadijah. Kelompok 4 Silvana, Celi, Fatriawati. Kemudian kelompok kelima Febrianti, Linda, Silvia. Di kelompok diskusi ini Ibu minta ada notulen dan ketua kelompoknya yang berperan di kelompok 1 sebagai ketua kelompok yaitu Santrila dan Ibu minta Hairatul sebagai notulen. Kalau tidak ada kesiapan dari Hairatul, Ibu minta Siti Hartini sebagai notulen. Kemudian di kelompok kedua, ketua kelompoknya Sri Wahyuni, kemudian notulennya Hana. Bisa di Hana dan Sri Wahyuni? Bisa Ibu. Kemudian kelompok ketiga ada Fauzia, Rika, dan Hadijah. Ketua kelompok Rika dan notulennya Hadijah bisa? Bisa. Kelompok 4 Silvana, Celi, kemudian Fatriawati. Ketua kelompok Fatriawati, notulennya Celi bisa?
Ya, Ibu. Kelompok terakhir, Febrianti, Linda, Sylvia. Ketua kelompok Sylvia, notulennya Febrianti bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, yang akan kita diskusikan pada pembelajaran kali ini yaitu tentang, bentar ya. Di sini Ibu beri sudah tampil anak-anak kartu Ada, post-it. Ibu. Ada, Bu. Ada. Kartu post-it ini terdapat Asmaul Husna, kemudian contoh perilaku. Nah, Ibu kasih contoh misalnya di sini Asmaul Husna yang pertama itu Al-Kawiyu. Contoh perilakunya misalnya ini contoh ya. Contoh perilakunya misalnya mengangkat batu sebanyak 1000 gram. Ini contoh untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 juga begitu. Mencari Asmaul Husna Al-Qayyum, kemudian contoh perilakunya. Dan kelompok yang telah selesai mencari Asmaul Husna dan contoh perilakunya dipresentasikan di depan kelas. Kira-kira berapa menit kalian bisa menyelesaikan? 5 menit, 5 Ibu. menit, Bu. Oke, Ibu beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Sudah, Ibu. Oke, sebentar. Dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 5 maksudnya. Kelompok 5. Coba Ya, Bu. presentasikan Asmaul Husna Al-Bait. Ya, Al-Bait. itu tulisannya sudah kami buat, Bu. Contoh perilakunya? Contoh perilakunya, Al-Bait itu adalah Allah yang Maha Membangkitkan. Artinya Allah membangkitkan semua orang dari alam kubur dan menghidupkan kembali makhluknya yang telah mati. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, Kelompok 3, Bu, sudah. Kelompok 4 sudah, Kelompok Ibu. 1. Kelompok 3, Bu. Kelompok 4 dulu, Ibu. Tadi kan 3 5. dulu, Bu. 3, Kelompok 4. 1, Ibu. oke lanjut. Silakan. Kelompok 4, Ibu. Kelompok berapa, Bu? Ya, Bu. Kelompok berapa, Bu? Ibu aja yang tentukan. Kelompok 1. Oke, Ibu. Kelompok 1, Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Artinya yang maha kuat. Contoh perilakunya yaitu menolong orang yang membutuhkan. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 3 aja dulu, Bu. Oh, kelompok 3, silakan. Kelompok 3, Asmaul Husna Al-Muhyi. Contoh perilaku yang maha menghidupkan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang bisa memberi kehidupan. Sudah, Bu? Baru kelompok 4, Ibu.
4, silakan. Kelompok 4, Asmaul Husna Al-Mumit. Contoh perilaku yang maha mematikan. Artinya umat Islam harus menyadari bahwa hidup ini pemberian dari Allah dan sewaktu-waktu dapat diambil. Seperti rezeki Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok yang telah mempresentasikan. Kemudian yang terakhir mungkin kelompok masih ada yang belum tampil. Kelompok 2 Ibu. Kelompok 2 silakan. Al-Ba'id berarti Allah yang maha membangkitkan. Allah yang maha membangkitkan Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sudah selesai kan kelompok yang telah mempresentasikan? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Oke, hasil dari diskusi kelompok atau yang telah dipresentasikan, kartu post-it-nya kita tempelkan di depan kelas ketika kita telah selesai pembelajaran nanti ya. Kemudian, di sini Ibu telah menyiapkan LKPD per individu. Nah, di sini Ibu beri tugas. Di sini ada petunjuk pengerjaan LKPD. Kemudian di sini ada teka-teki. Teka-tekinya petunjuk untuk teka-teki silang. Ada yang ke samping, ada nomor 2, 4, 5, dan 6. Kemudian teka-teki ke bawah, ada nomor 1, 2, 3, dan 5. Namun, karena kita sudah di ujung pembelajaran, maka LKPD ini Ibu beri tugas rumah. Jadi ini dikerjakan di rumah. Ibu akan periksa kembali minggu depan. Bisa? Bisa, Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya terkait materi lebih dekat dengan nama-nama Allah? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Ya Ibu. Oke. Jika tidak ada yang bertanya, maka marilah kita menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebagai penutup materi ini, mari kita renungkan kebesaran dan kesempurnaan Allah melalui nama-nama yang agung. Al-Qawiyyu menunjukkan kekuatan Allah yang tidak tertandingi. Kemudian Al-Qayyu menggambarkan sebagai yang maha mengatur dan menopang segala sesuatu. Kemudian Al-Muhyi mengingatkan kita bahwa Allah adalah yang maha menghidupkan. Kemudian sementara Al-Mumit menegaskan bahwa hanya Allah yang berkuasa mencabut kehidupan. Terakhir, Al-Ba'is menguatkan keyakinan kita bahwa Allah lah yang membangkitkan makhluk hidup di dunia ini. Ya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Ibu persilakan ketua kelas, kembali lagi ketua kelas. Tadi yang sempat Ibu tunjuk, kemudian tadi tidak sempat minta izin ke Ibu, kembali membaca doa pulang. Cukup baca surah Al-Asr. Siapa tadi yang tidak minta izin sama Ibu? Rika, Ibu. Rika Ibu. Jadi Adik Rika silakan tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca surah Al-Asr. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Maaf Ibu, sudah sempat. Mari Ibu dapat deh. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa sama-sama. Sama-sama. Mohon bersuara sama-sama teman-teman, Nyalakan mikrofon. Ya, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa tawasaw bil sabr. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Adik Rika. Baik anak-anak, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk itu, marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk itu, marilah kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.